Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dari program PG PAUD semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau meresum untuk PPKN dan sebagai tugas akhir, ujian akhir dan dosen pengampu saya Ibu Tin Hartini MPD. Baiklah, kita mulai dengan materi yang akan dibahas. Pada kali ini, yang pertama adalah konsepsi demokrasi Pancasila, supremasi hukum, masyarakat madani, rasionalistik, geopolitik, kawasan Nusantara dan otonomi daerah, kemudian ada geostrategik dan juga ketahanan nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsepsi demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Pancasila adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun dengan cara masing-masing. Di Indonesia sendiri demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warga negaranya, karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat. Atau sistem demokrasi pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di Indonesia karena adat dan budaya negara Indonesia yang bertolak belakang dengan negara barat. Seperti slogan NKRI harga mati. Dan di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu taat pada peraturan pemerintah. Misalnya pada saat ini di mana masa endemi, masyarakat tetap diharuskan untuk menjaga prokes atau protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Kita lanjut masuk ke supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Jadi kerangka hukumnya itu harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk dari ras, agama, dan juga golongan. Tujuan dari supremasi hukum sendiri yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan keadilan, ketertiban dan kenyamanan pada masyarakat Indonesia. Contohnya seperti apa? Contohnya belum adanya kejelasan seperti kasus yang saat ini yang sedang naik daun, kasusnya Verdi Sambo yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Seperti slogan juga, hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang kita masuk ke masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas yang warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, agama dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan atau persamaan, kemudian ada penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan atau pluralisme, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Contohnya lagi seperti apa? Kasus-kasus pelanggaran HAM yang begitu banyak di Indonesia, yaitu pengekangan kebebasan berpendapat. Dan juga kebebasan berpendapat itu masih mengalami berbagai macam benturan. Dan juga di sini ada juga dilanjutkan dengan munculnya berbagai macam lembaga non pemerintahan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rasionalisasi dan geopolitik. Geopolitik merupakan suatu sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi geografik atau letak. Jadi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan juga pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kekuatan negara Indonesia terletak pada posisi, kemudian keadaan geografis, dan juga strategis yang dimana Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Contohnya apa? Kalau kita balik contoh dari rasionalisasi dan geopolitik, biasanya banyak terjadinya bencana. Kenapa banyak terjadinya bencana seperti banjir, kemudian gempa bumi dan lain-lain? Itu disebabkan oleh apa? Oleh manusia itu sendiri. Yang banyak terjadi penggundulan hutan, pembakaran hutan karena sistem egois manusia yang ada pada saat ini. Sekarang kita masuk ke wawasan Nusantara dan otonomi daerah.
Apa sih tujuan dari Wawasan Nusantara? Tujuannya yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan atau pribadi atau kelompok atau golongan, suku daerah atau lembaga atau bangsa. Sedangkan fungsi dari Wawasan Nusantara sendiri itu adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan tentunya berbangsa. Otonomi daerah apa? Otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan dari aspirasi masyarakat daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu otonomi. Sedangkan contohnya misalnya kita bisa meningkatkan rasa persatuan, solidaritas dalam satu daerah dengan cara apa? Dari bidang keamanan seperti Siskamling, dari RT, atau mungkin nanti untuk yang tingkatannya lagi kalau sekarang itu ada Pemuda Indonesia, ada Pemuda Pancasila, ada Laskar, itu banyak berbagai macam LSM atau lembaga-lembaga yang mempunyai jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Baik, yang terakhir adalah geostrategik dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sendiri adalah sebuah kondisi bangsa secara dinamik yang mencakup aspek nasional yang terintegrasi dan kemampuan agar dapat menghadapi ancaman nasional secara internal maupun eksternal. Sedangkan geostrategi sendiri adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam mempertahankan nilai-nilai eksistensi bangsanya, menjaga bangsa dari segala bentuk ancaman-ancaman dari negara lain, yang mengartikan bahwa geostrategi ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketahanan nasional. Karena geostrategi sendiri adalah wujud dari ketahanan nasional. Contohnya apa? Contohnya adalah perebutan Selat Malaka antara Indonesia dengan Malaysia yang sampai saat ini belum menemukan titik temu. Baiklah Bu Tin, terima kasih presentasi dari saya tentang meresum materi-materi yang sudah Bu Tin berikan kepada kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.